Pernahkah Anda membayangkan sebuah gedung pencakar langit berdiri hanya dalam hitungan hari? Di Tiongkok, hal yang terdengar mustahil itu benar-benar terjadi. Sebuah gedung apartemen setinggi 10 lantai dirakit hanya dalam waktu 28 jam. Dinding, jendela, instalasi listrik, pipa, hingga balkon telah terpasang ketika bangunan itu selesai. Bukan sekadar kerangka beton atau struktur baja yang belum rampung, melainkan sebuah bangunan yang siap digunakan. Keberhasilan tersebut bukanlah satu-satunya. Sebuah gedung pencakar langit setinggi 57 lantai berhasil dirakit hanya dalam 19 hari. Bangunan lain setinggi 26 lantai bahkan selesai dalam waktu sekitar 5 hari. Angka-angka ini terdengar sulit dipercaya, terutama jika dibandingkan dengan proyek konstruksi konvensional yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok di balik terobosan ini bukanlah seorang kontraktor atau insinyur konstruksi yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia bangunan. Ia adalah Zhang Yue, seorang pengusaha yang membangun kariernya sebagai produsen sistem pendingin udara. Selama bertahun-tahun, perusahaannya dikenal sebagai salah satu produsen pendingin udara terbesar di Tiongkok. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari ia justru akan mengubah cara dunia memandang industri konstruksi. Pada saat yang sama, perusahaan lain di Tiongkok juga mengembangkan pendekatan yang tidak kalah revolusioner. Alih-alih merakit modul bangunan, mereka menggunakan printer 3 dimensi berukuran raksasa untuk mencetak rumah layaknya sebuah mesin mencetak dokumen di atas kertas. Dua pendekatan yang sangat berbeda ini sama-sama berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana membangun rumah dan gedung dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman. Namun, kecepatan hanyalah permulaan dari cerita ini, yang benar-benar menarik perhatian para insinyur, arsitek, dan perencana kota di seluruh dunia adalah apa yang terjadi setelah bangunan-bangunan tersebut berdiri. Struktur yang dirakit dalam hitungan hari itu ternyata dirancang untuk memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap gempa bumi serta menawarkan standar kualitas yang berbeda dari metode konstruksi konvensional. Untuk memahami bagaimana semuanya bermula, kita harus kembali ke tahun 2008, ketika sebuah bencana besar mengubah cara pandang Zhang Yue terhadap dunia konstruksi. Saat itu, Zhang Yue sama sekali bukan seorang pembangun. Ia memimpin Broad Group, perusahaan yang berfokus pada pengembangan sistem pendingin udara untuk gedung-gedung besar. Bisnisnya berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain terbesar di Tiongkok. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada inovasi di bidang tata udara, bukan pada pembangunan gedung. Selama bertahun-tahun, konstruksi hanyalah urusan orang lain. Semuanya berubah pada tanggal 12 Mei 2008. Hari itu, Provinsi Sichuan diguncang gempa bumi berkekuatan sekitar magnitudo 8,0. Getaran dahsyat tersebut menghancurkan kota-kota, merobohkan ribuan bangunan, dan menewaskan hampir 70.000 orang. Sekolah runtuh ketika proses belajar masih berlangsung. Rumah sakit ambruk saat pasien masih dirawat. Rumah-rumah yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi aktivitas keluarga mendadak berubah menjadi puing-puing. Banyak bangunan yang roboh bahkan belum berusia tua. Sebagian baru selesai dibangun beberapa tahun sebelumnya. Peristiwa itu membuat Zhang Yue terus memikirkan satu hal. Menurutnya, masalah utama bukan semata-mata karena terjadi gempa bumi yang sangat besar, tetapi juga karena banyak bangunan tidak mampu menghadapi gaya yang dihasilkan oleh pergerakan tanah. Beton, material yang menjadi tulang punggung sebagian besar bangunan modern, memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi. Namun, ketika menerima gaya tertentu akibat guncangan hebat, beton dapat mengalami retakan yang berkembang dengan cepat apabila struktur tidak dirancang secara memadai. Dalam kondisi ekstrim, kerusakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan struktur. Bagi kebanyakan orang, tragedi Sichuan adalah bencana yang menyedihkan. Namun bagi Zhang Yue, tragedi itu memunculkan sebuah pertanyaan yang terus menghantuinya. Mengapa dunia masih membangun gedung dengan cara yang hampir sama selama puluhan tahun? Ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Alih-alih menerima keadaan, Zhang Yue mengambil keputusan yang sangat berani. Ia mengalihkan perhatian perusahaannya ke bidang yang sama sekali baru. Para insinyur, fasilitas produksi, kemampuan manufaktur, hingga sumber daya perusahaan mulai diarahkan untuk mengembangkan sistem bangunan yang berbeda. Tujuannya sederhana namun ambisius, menciptakan bangunan yang dapat dibangun jauh lebih cepat, memiliki kualitas yang konsisten, dan meminimalkan proses pengecoran beton langsung di lokasi proyek. Pendekatan yang diambilnya juga tidak biasa. Ia tidak berusaha memperbaiki metode konstruksi yang sudah ada sedikit demi sedikit. Sebaliknya, ia memilih memulai dari awal dengan mempertanyakan prinsip-prinsip paling mendasar tentang bagaimana sebuah bangunan seharusnya dibuat. Apa fungsi utama sebuah bangunan?
Bangunan harus mampu berdiri kokoh, memberikan rasa aman bagi penghuninya, nyaman digunakan, serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jika tujuan akhirnya hanya itu, maka menurut Zhang Yue, hampir semua proses konstruksi tradisional sebenarnya masih bisa dipikirkan ulang. Karena itulah ia tidak hanya merekrut orang-orang dari dunia konstruksi. Tim pengembangnya juga diisi oleh para ahli dari industri kedirgantaraan, manufaktur otomotif, dan berbagai bidang teknik yang terbiasa memproduksi komponen kompleks di dalam pabrik dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Mereka tidak berusaha mempercepat metode konstruksi lama. Mereka ingin menggantinya sepenuhnya. Perjalanan tersebut tidak berlangsung singkat. Bertahun-tahun dihabiskan untuk mengembangkan desain baru. Banyak sambungan gagal ketika diuji. Berbagai prototipe yang terlihat menjanjikan di atas kertas ternyata tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan saat memasuki tahap pengujian nyata. Berkali-kali mereka harus kembali ke meja perancangan dan memulai lagi dari awal. Namun, Zhang Yue terus melanjutkan pengembangan itu. Pengalaman menyaksikan kehancuran akibat gempa Sichuan menjadi pengingat bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Setelah melalui berbagai penyempurnaan, lahirlah sebuah sistem konstruksi yang sama sekali berbeda dari metode pembangunan konvensional. Sebuah sistem yang tidak membangun gedung sedikit demi sedikit di lokasi proyek, melainkan memproduksi hampir seluruh bagian bangunan terlebih dahulu di dalam pabrik, kemudian mengirimkannya ke lokasi untuk dirakit layaknya menyusun balok-balok raksasa dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Inilah awal dari revolusi konstruksi modular yang kemudian menarik perhatian dunia. Ada satu hal lain yang membuat sistem konstruksi Broad Group benar-benar berbeda dari metode konvensional. Karena seluruh struktur disatukan menggunakan sambungan baut, bangunan-bangunan ini pada dasarnya juga dapat dibongkar kembali. Ketika suatu hari masa pakainya berakhir, setiap modul dapat dilepaskan satu persatu, diangkut menggunakan truk, lalu dipasang kembali di lokasi lain. Jika modul tersebut tidak lagi digunakan, material bajanya masih dapat dilebur untuk diproses menjadi produk baru. Pendekatan ini mengubah cara industri memandang akhir siklus hidup sebuah bangunan. Pada proyek-proyek Broad Group, limbah konstruksi diklaim berkurang lebih dari 90% dibandingkan metode pembangunan konvensional. Hampir tidak ada tumpukan beton pecah yang harus dibuang, tidak ada timbunan kayu bekas maupun besi tua yang memenuhi lokasi proyek. Sebagian besar material yang tersisa dapat langsung kembali ke dalam siklus produksi sebagai bahan yang dapat digunakan kembali. Kecepatan pembangunan memang menjadi alasan pertama mengapa dunia mulai memperhatikan teknologi ini. Namun, bagi banyak insinyur dan perencana kota, aspek keselamatan dan dampak lingkungannya justru menjadi bagian yang jauh lebih penting. Industri konstruksi selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Proses pembangunan gedung konvensional menghasilkan jutaan ton sampah material setiap tahunnya, belum termasuk emisi yang dihasilkan dari produksi semen, pengangkutan material, dan aktivitas konstruksi di lapangan. Karena itu, sebuah sistem yang diklaim mampu mengurangi limbah hingga lebih dari 90%, memangkas ribuan perjalanan truk pengangkut beton, sekaligus menghasilkan bangunan dengan umur desain yang sangat panjang, menghadirkan cara pandang yang sama sekali baru terhadap hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Namun, Broad Group hanyalah satu sisi dari perubahan besar yang sedang terjadi di Tiongkok. Ketika Broad Group menyusun modul-modul baja raksasa di Changsha, sebuah perusahaan lain di Shanghai sedang mengembangkan pendekatan yang bahkan terdengar lebih futuristis. Jika Broad Group merakit bangunan dari modul-modul yang telah diproduksi di pabrik, perusahaan ini justru berusaha mencetak rumah secara langsung menggunakan printer 3 dimensi berukuran raksasa. Perusahaan tersebut bernama Winsun. Metode yang mereka gunakan sama sekali berbeda. Tidak ada modul baja, tidak ada derek yang mengangkat ruangan jadi, dan tidak ada sambungan baut yang mengikat setiap bagian bangunan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan printer 3 dimensi berukuran besar yang bekerja seperti printer biasa, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Bayangkan sebuah printer yang biasa Anda gunakan di meja kerja. Printer itu bergerak bolak-balik, meletakkan tinta di atas kertas sedikit demi sedikit hingga membentuk gambar. Kini bayangkan mesin tersebut diperbesar hingga seukuran gudang industri. Alih-alih menggunakan tinta, printer ini mengeluarkan campuran material yang terdiri atas limbah konstruksi daur ulang dan semen yang dirancang cepat mengeras. Alih-alih mencetak dokumen, mesin tersebut menyusun lapisan demi lapisan material hingga perlahan membentuk dinding bangunan. Setiap lapisan ditambahkan mengikuti file digital yang telah dirancang sebelumnya, sehingga rumah secara bertahap muncul dari bawah ke atas, tanpa harus dibangun menggunakan metode tradisional. Dalam salah satu demonstrasinya, Winsun mengumumkan bahwa mereka mampu mencetak 10 unit rumah hanya dalam 1 hari. Bangunan tersebut bukan sekadar rangka atau contoh prototip, melainkan rumah lengkap dengan dinding, atap, dan ruang interior yang siap memasuki tahap penyelesaian berikutnya. Menurut perusahaan, penggunaan teknologi ini mampu menekan biaya material sekitar 30 hingga 60% dibandingkan metode pembangunan konvensional.
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun jauh lebih sedikit karena sebagian besar proses dikerjakan secara otomatis oleh mesin. Keunggulan lain dari sistem ini terletak pada fleksibilitas desainnya. Karena seluruh proses dikendalikan oleh file digital, setiap rumah dapat memiliki rancangan yang berbeda tanpa perlu mengubah konfigurasi mesin. Jika rumah ketiga membutuhkan tata letak yang berbeda dari rumah pertama, operator cukup mengganti file desainnya. Printer kemudian akan mengikuti instruksi baru tanpa memerlukan perubahan peralatan ataupun jalur produksi. Disinilah konstruksi berbasis pencetakan 3 dimensi mulai menunjukkan keunggulannya dibandingkan metode konvensional. Selama ini, bentuk bangunan yang melengkung, memiliki sudut-sudut rumit, atau menghadirkan desain organik biasanya membutuhkan biaya pembangunan yang jauh lebih tinggi karena memerlukan pengerjaan manual yang lebih kompleks. Namun, bagi printer 3 dimensi, bentuk-bentuk tersebut tidak memberikan tingkat kesulitan tambahan. Mesin hanya mengikuti koordinat digital yang telah diprogram, apapun bentuk yang diminta oleh arsitek. Hal ini membuka kemungkinan baru bagi dunia arsitektur. Desain yang sebelumnya dianggap terlalu mahal untuk diwujudkan kini berpotensi diproduksi dengan biaya yang jauh lebih efisien. Potensi penerapan teknologi tersebut juga tidak terbatas di Tiongkok. Di berbagai negara yang menghadapi krisis perumahan, metode konstruksi seperti ini dipandang mampu membantu menyediakan rumah dengan biaya yang lebih terjangkau. Di wilayah yang baru saja dilanda banjir, badai, atau gempa bumi, printer berukuran besar bahkan berpotensi menghasilkan struktur bangunan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode pembangunan konvensional. Di banyak daerah pedesaan di Afrika maupun Asia Tenggara, di mana jumlah tenaga konstruksi terampil masih terbatas, pendekatan seperti ini juga menawarkan alternatif yang menarik. Sebuah printer tidak memerlukan puluhan pekerja untuk membangun satu bangunan. Cukup beberapa operator yang mengawasi proses, serta sebuah file digital yang berisi rancangan bangunan. Meskipun menggunakan teknologi yang sangat berbeda, Broad Group dan Winsun pada dasarnya sedang mencoba menyelesaikan persoalan yang sama. Broad Group memindahkan sebagian besar proses pembangunan ke dalam pabrik, kemudian merakit modul-modul tersebut di lokasi proyek. Sementara itu, Winsun membangun struktur secara langsung menggunakan printer 3 dimensi yang menyusun material lapis demi lapis hingga membentuk bangunan utuh. Pendekatan keduanya memang berbeda, tetapi filosofi yang mendasarinya hampir sama. Mereka berusaha mengurangi ketergantungan terhadap proses pembangunan manual di ruang terbuka, menggantikannya dengan sistem yang lebih terkontrol, lebih presisi, lebih mudah diulang, dan menghasilkan limbah yang jauh lebih sedikit. Kedua perusahaan tersebut juga memasuki pasar yang pertumbuhannya berlangsung jauh lebih cepat daripada yang disadari banyak orang. Alasannya sederhana, dunia saat ini membutuhkan sekitar 100 juta rumah baru dan kebutuhan tersebut terus meningkat setiap tahun. Di saat yang sama, biaya pembangunan terus naik, sementara jumlah tenaga kerja konstruksi justru semakin berkurang. Di Amerika Serikat misalnya, rata-rata usia pekerja konstruksi kini telah melampaui 40 tahun. Sementara itu, jumlah generasi muda yang memasuki sektor ini tidak cukup untuk menggantikan mereka yang mulai pensiun. Kota-kota terus berkembang lebih cepat daripada kemampuan industri membangun rumah. Akibatnya, harga properti meningkat, biaya sewa terus naik, dan daftar tunggu untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau semakin panjang. Yang menarik, teknologi untuk membantu mengatasi sebagian persoalan tersebut sebenarnya sudah tersedia. Teknologi itu bukan lagi sekadar konsep di atas kertas atau prototipe di laboratorium. Sistem-sistem tersebut telah digunakan pada berbagai proyek nyata di Tiongkok dan telah menjadi tempat tinggal maupun tempat bekerja bagi ribuan orang. Teknologi konstruksi modular dan pencetakan 3 dimensi telah menunjukkan bahwa membangun gedung atau rumah tidak lagi harus memakan waktu bertahun-tahun. Ketika sebagian dunia masih bergulat dengan metode konvensional, inovasi-inovasi ini membuktikan bahwa kecepatan, efisiensi, dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Meski demikian, tantangan terbesar bukan lagi soal kemampuan teknologi, melainkan seberapa cepat manusia bersedia mengubah cara berpikirnya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah masa depan konstruksi akan berubah, tetapi kapan perubahan itu akan menjadi standar baru di seluruh dunia. Dan jika sebuah gedung dapat dirakit hanya dalam hitungan hari, namun dirancang untuk bertahan hingga ratusan bahkan 1000 tahun, apakah yang sebenarnya selama ini membatasi kemajuan, teknologinya, atau cara kita menerima perubahan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.